rasakan dan nikmat kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Amin. Katakan engkau baik dan sangat baik Tuhan. Sama-sama nyanyikan dari hatimu. Katakan engkau baik, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita ambil waktu sebentar. Siapa yang di sini sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Karena tadi waktu puji Tuhan semuanya cemberut, kayaknya lagi bermasalah gitu. Walaupun ini tengah-tengah bulan, ya saya mengerti, ini tengah-tengah bulan. Tapi sungguh kalau kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, seharusnya kita bisa tersenyum dengan lepas. Seharusnya kita bersuka cita, karena sukacita yang datangnya dari Tuhan ada di dalam hati kita. Gak bisa diambil dalam kondisi apapun, situasi apapun. Yang sudi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih. Bayangkan tangan murid, katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Semua katakan, semua. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi maju boleh sama-sama katakan, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik,
tidak pernah berubah dalam hidupmu, tidak pernah berubah dalam hidup saya. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari. Kalau kami boleh ada, bukan satu kebetulan, bukan karena paksaan, tapi kami datang. Dan kami mengerti ini waktu kami bersama dengan Tuhan. Ini waktu kami khusus buat Tuhan. Menyadari akan kasih-Mu, menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Bagiku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari Kau baik, tak pernah hilang dalam sedetik pun. Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Kalau hari ini boleh ada Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami. Menaruh setiap harapan kami hanya pada Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati. Di dalam nama Yesus, kami mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Bisa saya serahkan kepada Pastor Anthony. Ya. Mari kita sambut Bapak Anthony. Terima kasih Calvin. Kalau nggak tahu Calvin ini, is it okay for me to share? Dia lagi apa? Indonesian Idol. Kalau lolos ke round berapa nanti? Ya pokoknya nanti tanya dia. So my name is Anthony. Saya ini kenalin dulu. Saya aslinya lahir di Surabaya. Cuma waktu umur 10 saya pindah ke Amerika. Saya tinggal di sana 25 tahun. Jadi orang tua di rumah nggak pernah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi modelnya kayak orang Jepang, legote cek Jawa. Saya baru tinggal di Jakarta kira-kira 7 tahun. Jadi waktu sampai ke sini baru belajar bahasa Indonesia lagi. Gitu. Jadi waktu kalian bilang kalau bisa bahasa Indonesia saya coba deh, gitu ya. Jadi ini keluarga saya itu Abby, Armin sama Alexa. Kita udah nikah 7 tahun. Jadi waktu tahun 2010 sepupunya Abby sama sepupu saya mereka menikah, si Alan sama Irene gitu. Saya waktu itu menjadi best man, Abby salah satu bridesmaidnya. Cuma waktu itu saya masih tinggal di LA, dia masih tinggal di sini, jadi cuma kenalan aja gitu. Itu 2010. 2011 Juni saya datang lagi ke sini, ada cousin lagi yang mau menikah. Because our cousins married, jadi kita hang out gitu. Waktu itu saya datang sini Juni, mestinya cuma sebulan vacation gitu. Jadi tiap hari hang out, Juni, Juli, terus kita ke Manado, istri saya dari Manado. Juni jadi Juli, Agustus, September saya nekat gitu. Saya bilang sama maminya si Abi, ya saya cinta, boleh nggak gitu. And then so I got here in June, September kita tunangan. Waktu tunangan kan orang tua masih di LA nggak bisa datang, kita tunangan lewat Skype. Gitu. Jadi uncle sama auntie dari Surabaya datang mewakili orang tua, terus papa mama pakai Skype gitu. Jadi kita pakai komputer gitu ya. Ya. Terus Desember kita nikah di Manado. Gitu. Jadi saya dari Juni, September sampai Desember nikah 6 bulan gitu. Jadi dari single, luar biasa, nggak pernah tinggal di Indonesia sebagai adult, dewasa, pindah ke sini, engage sama married semua in 6 months gitu. Jadi ceritanya terus sampai gitu istri saya bilang iya nggak mau pulang sampai sekarang belum pulang gitu di sini gitu. Saya dulu di Amerika pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Saya terhabiskan tahun 2004 itu saya pelayanan di sana sebagai teens, associate pastor itu gereja keluarga saya. Terus habis itu saya kerja di World Vision International. Kalau bahasa Indonesia wahana apa gitu ya. Pokoknya dia child sponsorship gitu. Saya kerja di sana 8 tahun gitu. Waktu saya pindah di sini, kita berdoa ini kan saya US citizen. Jadi cari kerja susah gitu. Benefitnya boleh, tampangnya kayak gini gitu. Jadi nggak mau yang hire gitu. Jadi kalau mau kerja harus ada yang work permit gitu. Waktu itu saya diberkatin, saya dapat kerjaan di HP. Nggak tahu gimana dapat kerjaan sebagai HR. Terus 7 tahun yang lalu waktu itu istri saya juga di HR gitu. Saya dikasih offer, terus istri saya kaget, offernya gila bagus banget gitu. Waktu itu dikasih 20 juta gitu. Saya bedain ke US, ini kecil banget gitu. Kok tambah gini gitu. Istri bilang, nah ini udah bulan. Terus saya perlu pulang lagi, balik lagi ke LA, ke gereja, kasih kesaksian, aduh Tuhan itu baik banget gitu. Terus pas saya di LA sebelum pulang saya dapat email, ternyata nggak bisa, soalnya udah dimasukin ke minta work permitnya nggak bisa, kalau orang asing nggak bisa kerja sebagai HR gitu. Oke, terus diganti business development gitu, diganti business development, dimasukin lagi
ditolak lagi. Jadi udah kasih kesaksian, udah pekerjaan, ternyata ditolak gitu. Udah balik sini lagi, kita berdoa, oke, gimana? Mertua saya di Manado, dia bilang kalau mau kerja di Manado boleh, mau pindah ke Amerika boleh, di Jakarta boleh, kita doa gitu kan. Cuma kalau kita pindah ke Amerika, istri saya harus punya green card gitu. Jadi kita masukin semua dokumennya, itu kira-kira prosesnya setahun gitu. Waktu kita berdoa, Tuhan menjawab, mestinya kita di sini gitu. Cuma di sini nggak make sense gitu. Keluarga nggak ada, kalau punya anak mahal, yang bantu siapa? So it didn't make sense, but this is where God wanted us to be. Jadi 2 tahun, 3 tahun pertama kita kos. Saya cerita sama teman di Amerika, iya saya naik Kopaja nomor 9. Like, hah? You naik Kopaja? Ya, betul, 20 tahun di Jakarta nggak pernah naik Kopaja. Jadi kita naik Gojek, naik Kopaja, naik bus sebelum punya kerjaan. Terus saya ke gereja JBCC sama gereja AIS. AIS itu di UOB, itu gereja GSJA, cuma bahasa Inggris gitu. Jadi lebih comfortable gitu. Jadi saya ke sana, kan saya udah pernah pelayanan, saya nggak ada kerjaan. Waktu itu bilang sama pastornya, Pastor Dave, saya bisa bantu gitu. Jadi saya jadi volunteer gitu. Jadi berapa tahun saya shake hand sama semua gitu, bantu-bantu. Long story short, terus saya di hire sebagai youth pastor, gitu, teens pastor. Saya melakukan itu kira-kira 2 tahun. Terus habis itu sekarang saya young adults pastor. Jadi kita ada kebaktian sendiri untuk anak-anak muda, kira-kira 20 sampai saya 40-an gitu ya. Gitu. Itu pelayanan saya di sini. Calvin sering ikut, kita pelayannya aneh-aneh, kadang-kadang dipanggil untuk tangking setan atau pemberkatan begitu. So terima kasih gitu ya. So that's my background gitu. Terus kalau saya cerita gini, kalau kadang wah ini gede di Amerika pasti orang kaya gitu. Semua kalau di Amerika kan kaya-kaya gitu. Ternyata enggak, saudara. Saya kerja dari umur 15 tahun. 15 setengah udah boleh kerja di Amerika, minta permit gitu. Salah satu kerjaan saya pertama kerja di restoran namanya El Pollo Loco. Ini kayak jualan ayam gitu. Saya harus bersihin meja-meja. Saya ingat sekali. Ada satu anak kecil naik atas meja, buka celana sama kencing gitu. Aduh, itu kerjaan pertama. Jadi I've had many jobs. Saya kerja di restaurant industry, saya kerja di Black Angus, di kitchen, saya kerja kirim roti, saya kerja di bank, saya kerja di escrow, saya kerja di freight forwarding, saya kerja di tempat sepatu. Saya udah foto ribuan sepatu. Jadi ini sepatu difoto terus kita diperbaikin atau apa gitu. Jadi saya kerjanya konteks sama factory di China, di Hong Kong. Saya kerja apa lagi? Udah banyak kerjaan. Pokoknya kerja terus deh, nggak pernah nggak kerja gitu. Jadi kerja, udah sering kerja waktu di Amerika. Jadi itu the topic that I want to talk about gitu. Ya, tentang bekerja gitu. But before we go in that, saya mau ngasih introduction. Ini ada D.L. Moody. Dia bilang gini, the Bible was not given to increase our knowledge. The Bible was given to change our lives. Okay? Firman tidak diberikan kepada kita untuk menambah pengetahuan kita. Firman diberikan untuk mengubah hidup kita. Itu very simple kan? Kita percaya itu semua, amin ya. So the goal is change life. Change life gitu. So and Rick Warren bilang gini, only the applied word can change and transform our lives. Hanya firman yang diterapkan, di-applied, yang dapat mengubah hidup kita, transform us from the inside out. Jadi kalau firman cuma didengarkan, cuma dihafalkan, kita tahu dengan knowledge, nothing happens. Firman yang diaplikasikan, yang diterapkan, itu yang bisa mengubah hidup kita. So if we don't apply it, nothing happens to our lives. We don't experience the power of the living word. Very simple, right? Jadi nggak cukup supaya kita mengetahui firman, but we have to be doers of the word. Lukas 11 ayat 28 bilang gini, lebih berbahagia atau lebih diberkati lagi orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Cumanya seringkali kita waktu dengerin khotbah atau kita baca buku atau kita dengerin apa, terlalu simple, kurang deep, kurang mendalam gitu. Teman saya si Candy Go dari JBCC bilang gini, ya
Saya nggak mau khotbah untuk mendalam, saya mau khotbah yang membantu. So oftentimes kita nggak dapat apa-apa, terlalu simple gitu, ya. Jadi kalau yang simple kita nggak take it seriously. Kita udah familiar banget, jadi kita nggak dilakukan. Cuma firman yang simple itu yang perlu dilakukan. Kalau kita mau breakthrough, kita harus melakukan itu. Jadi itu openingnya dulu ya. Gitu. Ini firman yang saya mau khotbahkan hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Saya mau baca di Amplified Version dulu. Okay. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul, that is, put in your very best effort. Semua bilang best effort? Best effort. As something done for the Lord and not for man. Okay. Pasti kita familiar banget ayat ini. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, konteksnya ini kan Paulus lagi talking to masters and slaves. Right? Slaves ini udah menjadi Kristen, terus dia bilang pekerjaan apapun yang dikasih kepada your master, you have to do it, give your best. Kalau buat konteks kita, pekerjaan apa saja yang diberikan kepada kita diberikan pekerjaan sama Tuhan. Hendaklah kalian kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Pernah nggak kerja nggak sepenuh hati? Sering ya. Me too. Seolah-olahnya Tuhan yang kita layani dan bukan hanya manusia. Jadi poin pertama, I just want to share that kita harus mempunyai attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Kenapa gratitude itu penting banget? In 1 Peter 5 verse 5 to 6 it says this. Dress yourself in humility as you relate to one another. Jangan sombong, humility. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kalau kita sombong, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Jadi kita harus mempunyai hati yang attitude of gratitude, karena our attitude determines our altitude. Pernah nggak sih kerja sama orang yang attitude-nya itu, rasanya nggak enak gitu ya. Meskipun dia pintar, dia canggih, pada attitude-nya tuh. Kalau mereka di sini jangan lihat, ampun ya. Jadi kalau attitude kita belum nyampe, Tuhan nggak akan mengasih terobosan. Right? Kalau attitude kita belum nyampe, Tuhan nggak bisa ngasih promotion itu. That's why attitude of gratitude is very important. Kita harus punya hati gratitude karena kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja dan kita punya pekerjaan. Kalau saya kan udah cerita kerja dari umur 15 sampai sekarang. Oftentimes saya lebih banyak mengeluh tentang pekerjaan, orang dikerja, sistem kerja daripada to give thanks to the Lord. Pernah nggak kayak gini? Ya kan? Mungkin Anda lagi mikiran sekarang, wah itu ya, gitu kan. Jadi relevan banget kan gitu. Oftentimes kita lebih komplain, ini sistemnya nggak bener-bener gitu loh, ya kan? Ya kan? So that's why we need to have attitude of gratitude. And I believe that our job is a blessing from God. Itu diberikan kepada kita. Pengkhotbah 3:13 Inggrisnya bilang gini. And people kita should eat and drink and enjoy the fruits of their labor. For these are the gifts from God. Sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita. Itu pemberian Allah. Oftentimes kita kerja so much, but we can't enjoy it. Paling enak kan kerja nggak bisa enjoy. Why? Because sometimes kita lupa pekerjaan yang kita punya ini itu adalah berkat Tuhan. And that's why we need to have attitude of gratitude. Jadi kita bisa bekerja, hasil kerja itu it's all a gift from the Lord. Kita bisa provide for our family, for ourselves, itu semua berkat Tuhan. So we have to have an attitude of gratitude. Jadi pertama kali point number 1, kita harus give thanks to the Lord. Dan kita ini punya kerjaan. Banyak orang yang nyari kerjaan nggak dapat. Teman-teman banyak yang di States udah graduate cari kerjaan nggak dapat. Teman saya lagi di gereja tiap hari tuh interview bisa 2 kali. Kita di Bali dia masih interview. Gitu. Itu sampai sekarang masih cari gitu. Jadi we have to give thanks that we actually have a job and we can work. Amen? Alright. Poin kedua. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, tadi semua dari Tuhan, hendaklah kalian kita mengerjakannya dengan sepenuh hati.
seolah-olah Tuhan yang kita layani dan bukan hanya manusia. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Because God is good. Ya. Kalau kita cuma kerja buat manusia, juga kita kerja buat bos kita pasti capek, pasti bete, pasti nggak motivate kadang-kadang, right? Kita pasti nggak give our best all the time. Kita pasti sometimes kerja dengan setengah hati. Cuma firman tadi kan kita harus kerja dengan sepenuh hati. Kita pasti pernah kecewa, dikecewakan, bete sama bos, sama coworker, sama people that work with us, and sama perusahaan. Pernah nggak sih? Saya di gereja kan sering gitu, aduh ini terus gitu loh. Ya. So I understand gitu. Pasti bos kita, manajer kita, atasan kita, mereka nggak sempurna kan? Amin. Kalau mereka di sini jangan lihat ya, nggak kan? Tetapi Tuhan kita sempurna. Amin. Kalau kita kerja keras, we give our best, Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa mengasih promotion, and then when God promotes you, no one can take it away. No one can take it away. Jadi, I believe that God will use our work to shape us and to mold us. Jadi pekerjaan itu bukan cuma kita bisa mengolah, kita bisa dapat income, kita bisa support, but Tuhan akan memakai pekerjaan kita untuk membentuk kita. Amin. Kan kita di gereja atau ke komsel atau acara-acara gini pas seminggu berapa kali sih? Mungkin 2 jam, 3 jam, right? Jadi kenapa kita punya pikiran that Tuhan only speaks, Tuhan only membentuk, dia memuridkan waktu kita di acara gereja, waktu kita di gereja. Oh, ini waktu ya, memang waktunya kita mendengar gitu. But kita Bapak Ibu seminggu kerja berapa jam? 40 lebih? Lebih. Terus setiap hari kita lihat orang yang sama terus kan, ya kan? Bos kita, gitu ya kita. Jadi gini, kalau kita di gereja atau kita waktu kita saat teduh kita menyembah Tuhan itu cuma limited banget. Kalau kita cuma mau mendengar Tuhan waktu-waktu itu, kita salah banget. Kita spend most of our time at work. Jadi Tuhan akan memakai pekerjaan kita untuk berbicara dengan kita, untuk membentuk kita, untuk proses kita, mengajar kita, disiplin kita. Tuhan akan memuridkan kita lewat pekerjaan kita dan orang-orang yang kita bekerja gitu. Ya. So discipleship itu bukan hanya terjadi di gereja. Ya. God's classroom itu sehari-hari, our daily lives. Waktu kita di rumah, waktu kita di kantor, God will use everything and everyone to disciple us. Jadi pekerjaan yang diberikan kepada kita bukan cuma yang di sini. Waktu kita di rumah sebagai husband, sebagai wife, brother, sister, itu pekerjaan juga. Jadi gimana cara Tuhan untuk membangun dan membentuk kita, itu beda-beda, but for sure God will use our work gitu ya. Jadi kita harus mempunyai attitude of gratitude even to our co-workers. Susah kan? Soalnya kadang-kadang yang paling nyebelin itu our co-workers. Benar kan? Saya mengalami itu terus. Saya waktu itu kerja di restoran di Black Angus. Saya kerjanya itu di dalam kitchen, steakhouse. Jadi steaknya keluar. Jadi kalau mereka order salad, saya harus buat saladnya. Kalau mereka order baked potato, saya harus buat baked potatonya. Kalau ada sup, saya buat sup gitu. Jadi itu tugas saya. Jadi saya harus prep all the plates. Yang di sebelah sini ya the bread and the salad gitu. Jadi saya tiap hari kerjaan gitu. Ada satu orang. Tiap kali waktu kita lagi sibuk sekali, kan saya pakai apron tuh. Apronnya di belakang ditali. Sekali gitu. Ya lewat lagi, ditali lagi 2 kali 3. Jadi semalam kan shiftnya 8 jam. Setelah itu nggak bisa dicopot. Harus digunting. Nyebelin banget gitu. Jadi sering punya coworker yang gemes gitu loh. Jadi gimana kita bisa give thanks to the Lord orang-orang yang nyebelin gitu. Ini ada ilustrasi tentang ikan, codfish and catfish. Codfish itu apa ya bahasa Indonesia? Cod itu pokoknya tahu kan cod ya? Ya, codfish sama ikan lele gitu. Jadi waktu 19 tahun berapa gitu, codfish ini di East Coast. Di East Coast di Amerika, mereka mau kirim ke West Coast gitu.
waktu dikirim mereka di freeze sampai sana ikannya udah hilang rasanya, too frozen. Oke, terus dari mereka coba lagi, yaudah dimasukin di tank aja, terus kirim lagi gitu sampai West Coast terlalu lembek terus nggak ada rasanya gitu. Jadi gimana gitu? Kan ini big business gitu. Jadi mereka ada satu orang yang kreatif. Si codfish ini punya musuh ikan yang dia nggak suka, catfish, ikan lele. Jadi mereka dimasukin di tank, yang gede, dikasih ikan lele. Jadi pas mereka ditransfer dari East Coast ke West Coast, ikan lele itu terus gitu. Jadi ikannya jalan terus. Waktu mereka sampai di West Coast, ikannya lebih fresh, lebih enak dimakan. Gara-gara ada catfish ini yang jalan terus. Jadi bukannya dia stres terus jalan-jalan. Ternyata waktu dia dikejar-kejar terus, dia lebih fresh gitu. Jadi orang-orang yang di hidup kita, apalagi di kerjaan, soalnya kadang-kadang kan kita nggak bisa milih itu kan. Ya udah dia kerja sama kita ya, aduh gimana gitu. Jadi we need to have attitude of gratitude. Even orang-orang yang bahasa Jawa itu mencekno gitu. Nggak tahu bahasa Indonesia ya apa? Mangkel ya. Maaf lagi soal bahasaku. Kadang-kadang saya bicara apa gitu terus istri saya bilang itu bukan bahasa Indonesia. Saya bilang ya udah bahasa roh jadi. Jadi even orang-orang yang di hidup kita di kantor yang difficult, kita have to give thanks to the Lord. Waktu saya di restoran itu, saya diperlakukan banyak, bukan sama orang itu saja, banyak gitu. Tiap kali dia ke salad station, dia ngeliat saya, saladnya itu, kan saya harus bersihin lagi. Terus pas digituin, manajer datang, loh kenapa kotor? Kan ngomong gimana gitu. Jadi waktu itu Tuhan bicara, sebelum aku kerja, siapa sih orang-orang yang sulit itu? Kita berkatin mereka. Saya berdoa untuk dia supaya orang itu dapat customer yang bagus, tipnya bagus, jadi dia nggak bete, jadi dia nggak tali, ini nggak dari tali gitu. Ini satu-satu aku doain sih, satu-satu gitu. Berubah. So there's power in prayer. So how many times kita bekerja, kita doain atasan kita, kita doain perusahaan kita. Mungkin nggak dapat raise lagi, annual raise cuma berapa persen. Si bos naik mobil baru lagi, Alphard baru lagi gitu kan. Kan kita lebih like gitu kan. Gitu. So we have to keep it real. Jadi I want to challenge all of us to start praying. To pray for our company, to pray for our coworker. Pasti ada terobosan. Terus itu tadi bilang kita akan dibentuk kan. Yang dibentuk apa? Karakter kita, integrity kita, attitude kita, sama hati kita. Itu yang dibentuk. Rick Warren bilang gini, God is more interested in your character rather than your career. Hebat kan? God is more interested in your character rather than your career. Kenapa? Yang tadi sustainability. Kalau karakter kita, attitude kita belum nyampe, gimana Tuhan mau ngasih kita promotion? Di Amerika ada loto nih kan. Loto itu bisa menang $1 million gitu kan. The studies gitu. Orang yang menang loto yang $5 million, $200 million itu kan kalau saya menang itu udah set for life rasanya ya. Let go gitu ya. Orang-orang ini dalam 5 tahun bangkrut. Why? Mereka nggak punya attitude sama karakter, mereka nggak bisa menghandle gitu. Jadi kalau Tuhan aja bilang, Tuhan nggak akan He's not gonna tempt us more than what we can handle kan. Jadi Tuhan nggak akan memberi sesuatu yang kita nggak bisa handle. Kita doa untuk terobosan, kita mau promotion kan. Cuma karakter kita, attitude kita belum nyampe. Gimana Tuhan mau ngasih promotion itu? That's why Tuhan akan membentuk karakter integrity kita supaya sustainable. Jadi kalau attitude kita, karakter kita nggak nyampe, belum matang, belum siap, God is not gonna promote us. Prinsipnya yang tadi aku bilang, Tuhan tidak akan memberi kita lebih dari yang bisa kita handle. Oke? Jadi kita berdoa untuk promotion Tuhan ya. Tolong Tuhan ngasih promotion ya. Cuma attitude kita belum nyampe. Gak akan. Jadi karena itu kita harus bekerja dengan sepenuh hati. We need to put in our very best effort. Itu budaya ya.
Attitude of excellence. Attitude of excellence. Terus terang, bukan menjelek-jelekan atau apa. Kalau di Amerika, service itu kalau ada bad service langsung manajer dipanggil. Jadi service itu number one gitu loh. Jadi kita makan ini kurang panas, balikin gitu. Di sini saya waktu itu pertama kali makan di Sushi Tei gitu kan. Saya order spider roll. Spider roll itu apa? Soft shell crab. Itu kan digoreng gitu kan. Itu saya order, datang, saya makan, udah apa? Udah stale itu apa? Stale itu apa? Pokoknya nggak fresh lah gitu loh. Udah dingin, udah gitu. Terus saya bilang, Mas, ini rasanya spider roll-nya udah stale gitu, udah dingin, bisa nggak? Saya bilang, ya kembali, terus dia balik lagi. Oh Pak, ini namanya sushi itu dingin. Anyway gitu. Jadi kalau di Amerika hal-hal gitu, kalau kita komplain sama manajer, wah itu pasti udah kita bisa lose our job gitu. Jadi steak aja kurang panas itu pasti dibalikin, salahnya apa gitu. Jadi I notice here kita lebih mau cuma kerjaanku tuh sampai sini, that's it. Ya nggak mau go the extra mile gitu loh. Gitu. Jadi kita harus sebagai orang Kristen kita harus punya attitude of excellence in all that we do. We are created in God's image. Tuhan menciptakan sesuatu. Everything dia bilang it's good. Jadi kita ini His best creation. Jadi we are good and we have to be good and we have to do good. Action kita, kerjaan kita have to be excellent. Jangan sampai kita di label kita orang Kristen yang malas. Kita orang Kristen yang God give our best gitu. So we have to go above and beyond because semua kerjaan yang dikasih kepada kita apa itu dari Tuhan. So we have to give our best. Amen. Saya belajar ini, saya nggak bisa nyanyi kayak Calvin, saya nggak bisa main instrumen. Cuma ya saya lead the ministry gitu. Jadi saya sering ikut praktis sound check semua itu, aduh ribet banget ya. Lebih dikit ini kurang apa gitu. Terus waktu praktis saya nggak tahu waktu itu kenapa musisi gini. Waktu saya ikut praktis ternyata kalau belum ngulik itu gini. Oh iya gitu. Saya and I did a wedding waktu itu di Bali. Kita holy matrimony. Pas mau mulai setengah jam belum, saya lihat musik-musiknya gini semua. Waduh, ini belum siap sih gitu. Jadi saya belajar excellent itu bukan pas kita di sini mereka nyanyi itu excellent, bukan. Excellent itu pas kita di rumah seminggu sebelumnya kita berdoa, kita siapin chordsnya gimana, nyanyinya gimana. Waktu kita sampai penampilan itu part of excellent. Jadi oftentimes kita mikir excellent itu cuma finishing product. Cuma excellent itu persiapan sebelumnya. Apakah kita siap? Jadi waktu kita praktis, kita nggak nyari kunci lagi, kita nggak dengerin lagi. Kita semua punya role, oke, kita siap, kita langsung praktis. Jadi itu yang susah. Itu budaya yang susah yang kita harus pelihara. So we have to have excellent. My favorite athlete, saya di LA, saya suka LA Lakers, Kobe Bryant. Kobe Bryant is known, dia itu pokoknya suka sekali practice gitu. Jadi dia memang canggih banget, cuma ya dia tahu work ethics-nya itu. Kobe is known for his work ethics. Kira-kira tahu ya gitu. Jadi kita nggak boleh kerja dengan setengah hati. Kalau kita kerja dengan setengah hati, kita pasti nggak akan menghasilkan sesuatu yang excellent. Amin. So, to recap, the Bible was not given to increase our knowledge. The Bible was given to change our lives. Okay? Itu goalnya supaya hidup kita bisa ditransform, diubah. Kita harus keep it simple. Firman yang simple kayak begini, kalau kita nggak lakukan ya doa. Kita balik lagi, hari ini Jumat, nanti Senin, Senin lagi. Dan saya kan kapan sih gitu weekend, habis weekend
Aduh, Sunday night kita mikirin kerjaan, ketemu si A lagi besok. Jadi even though it's simple, jangan diremehkan. Firman yang diaplikasikan itu firman yang bisa mengubah. Kalau kita mau breakthrough, kita harus melakukan firman yang kita udah tahu, yang kita udah mengerti. Apakah kita lakukan? Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhan yang kita layani dan bukan hanya manusia. Kalau kita kerja keras, and God knows, Tuhan bisa ngasih promosi just like that. Just like that. Nggak, meskipun manajer kita gimana atau apa, Tuhan yang bisa tahu. God can give you the promotion. Prinsipnya gini, Lukas 16 ayat 10. Orang yang bisa dipercaya dengan hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya dengan hal-hal besar. Pertanyaan saya, apa yang Tuhan sudah percaya kepada Anda dan pekerjaan Anda? Apakah kita sudah mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan attitude of gratitude, dengan excellent? Bagaimana attitude kita? Okay, let's pray. Saya mau doain 3 hal nih ya. Yang pertama, kita mau berdoa to give thanks to our job. Okay. Untuk pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, kita tahu semua itu berkat dari Tuhan. Okay. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemampuan kita bisa bekerja dan kita bisa menikmati hasil kerja. Jadi kita mau berdoa masing-masing. Saya mau ngasih waktu sebentar. Fokus ini untuk give thanks for the job that we have. Tuhan, terima kasih kami bisa bekerja, kami bisa provide for our family. We thank you, Lord, for our job. We thank you, Lord, that everything is a gift from you. Terima kasih. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk orang-orang yang bekerja dengan kita, atasan kita, manajer kita, our co-workers. Kita memberkati mereka saat ini. Orang-orang yang menyebelin, kita mau doain mereka. Kita mau memberkati mereka. Terima kasih mereka di dalam hidup kita ya Tuhan. Dietrich Bonhoeffer, dia bilang, mengapa Tuhan meminta kita untuk mendoakan enemy kita? Dia bilang gini, mungkin kalau nggak kita yang doain mereka, nggak ada orang lain yang akan mendoain mereka. Jadi siapa orang-orang yang rasanya kok cekcok terus sama kita? Mungkin kalau kita yang nggak mendoain mereka, nggak ada orang lain yang doain mereka. Tuhan, kami mau naikkan orang-orang itu di dalam hidup kita. Kami mau memberkati mereka. Terima kasih. Yang terakhir, Mazmur 139, 23-24. Saya baca bahasa Inggrisnya. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of the everlasting life. Apakah kita berani untuk meminta Tuhan untuk membentuk karakter dan attitude kami? Tuhan, apakah ada hal-hal di dalam hidup kami, dalam hati kami yang perlu dibentuk? Karakter kita, attitude kita. Tolong ya Tuhan, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang mengasih tahu, Engkau yang membantu supaya kita bisa menjadi lebih dan lebih kayak Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami breakthrough di dalam hidup kami, dalam karir kami. Jadi bentuk kami, karakter kami, integriti kami, hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa.